repot gitu Umi. Umi kan juga seorang ibu, seorang istri gitu ya. Nggak gimana gitu ya dengan sebanyak itu aktivitas kita di masyarakat. Iya, ini sebenarnya kalau kita lihat itu kuncinya di manajemen aja sebenarnya kan. Oh ya. Kalau kita lihatlah tujuan adanya kita. Adanya kita itu kan ada beberapa fungsi. Membuat masyarakat terutama perempuan itu berdaya, kita juga harus punya ilmu. Nah, itu intinya di situ. Artinya kita tidak asal-asalan juga membina masyarakat ini. Kenapa sebenarnya Pondok Kanduang itu hubungannya dengan Majelis Taklim itu sebenarnya dekat sekali. Kalau kita di Sumatera Barat itu falsafah kita apa? ABSSBK Adat ya. bersandi sara, sara bersandi kita bulo. Artinya sara mengatur, adat memakai. Istilahnya itu kalau semua adat yang dipakai itu yang kita gunakan itu harus sesuai dengan sara. Ya. Otomatis sejalan, ya. Yang menjalankan adat itu adalah orang mengerti tentang agama sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Podcast Sumbar. Ketemu lagi kita ya di podcast PKS. Dan tentunya di podcast ini kita akan ngobrol bersama narasumber spesial kita hari ini ya. Dan Uci spill dulu ini ya. Narasumber kita hari ini adalah beliau ini seorang pengurus Majelis Taklim, kemudian pengurus Bundo Kandung juga ya, Bundo Kanduang. Kemudian beliau juga ketua gabungan organisasi kelompok wanita tani, kemudian juga pengurus di Kaukus Perempuan Politik Indonesia Sumatera Barat, dan yang pasti beliau di DPW PKS sendiri adalah seorang ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Beliau adalah Ibu Tasnidar. Assalamualaikum Ibu Tas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah ya. Akrabnya dipanggil Umi Tas ya. Ya boleh ya? Tas atau Bu Tas. Oke, Umi aja ya biar boleh. Biar lebih akrab kayak ngobrol anak sama ibunya gitu ya. Siap-siap. Oke, Umi Tas, dengan banyaknya organisasi yang diikuti, ada Majelis Taklim tadi, di Bundo Kanduang juga, terus di GO KWT gitu ya, dan di DPW PKS juga di bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Hobi apa gimana sih ini ceritanya gitu loh? Kenapa sebanyak ini nih ikut ini organisasi? Iya, sebenarnya organisasi bagi kita itu kan sebuah sarana untuk berbuat kebaikan ya. Iya, benar. Karena mungkin di awal-awal, karena mungkin dari kecil latar belakang biasa kalau dari sekolahan itu jadi ketua kelas, mantan ketua kelas ternyata ngurus ya. OSIS juga. Begitu udah masuk bangku kuliah juga, ternyata kita dituntut untuk beraktivitas bersama gitu kan. Dan itu ternyata bakat untuk itu tumbuh dan berkembang sampai hari ini. Masya Allah. Jadi dari sekolah udah mulai nih ya bergabung di organisasi sekolah ya Umi ya. Masya Allah. Dan sekarang juga banyak nih pemirsa ya kegiatan Umi di Majelis Taklim juga. Nggak repot gitu Umi. Umi kan juga seorang ibu, seorang istri gitu ya. Nggak gimana gitu ya dengan sebanyak itu aktivitas kita di masyarakat. Iya, ini sebenarnya kalau kita lihat itu kuncinya di manajemen aja sebenarnya kan. Oh ya. Kalau kita lihatlah tujuan adanya kita. Adanya kita itu kan ada beberapa fungsi. Yang pertama tentu kita sebagai anak. Ya. Sebagai anak itu kita punya orang tua gitu kan. Terus setelah menikah kita jadi istri. Nah, peran kita sebagai istri tentu harus maksimal juga kan. Setelah kita jadi istri, kita punya anak lagi kan, peran kita jadi ibu gitu kan. Jadi ibu, bagaimana kita mendidik anak, dan begitu udah jadi ibu, kita punya anak, terbentuk keluarga seperti itu, kita bagian dari masyarakat. Nah, masyarakat juga tentu butuh kita ayomi juga. Membuat masyarakat terutama perempuan itu berdaya, kita juga harus punya ilmu. Nah, itu intinya di situ. Artinya kita tidak asal-asalan juga membina masyarakat ini. Kalau kita dari sekolah, dari pendidikan dasar itu ya tetap SD, SMP, SMA. Terus kalau Umi S1-nya di UNAN.
Universitas Andalas. Setelah menikah punya anak, sepertinya itu bukan waktu yang tepat untuk menambah pendidikan ya. Kalaupun saat itu Umi masih ingin menambah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, tapi belum tepat waktunya. Nah, setelah agak free tadi itu ya, karena persen-persen waktu yang Umi sampaikan itu tadi, ada satu kesempatan untuk menambah ke pendidikan lebih tinggi S2, ya Umi masuk S2-nya di UNP. Nah, makanya dengan beraktivitas masyarakat itu kita perlu ilmu juga bagaimana memanage sehingga mengelola ibu-ibu khususnya yang bergerak di berbagai organisasi itu kan kita perlu mengatur, mengelola sesuai dengan potensi mereka juga, dan otomatis kita juga harus punya ilmu dasar untuk itu, ya terutama ilmu manajemen. Makanya di S2 Umi itu ada Umi ambil manajemen. Umi satunya sarjana peternakan. Peternakan. Nah, terus yang kedua S2-nya manajemen. Yang khususnya itu manajemen sumber daya manusia. Jadi ilmu itu butuh ya Umi ya, karena kita juga akan mengayomi masyarakat, gimana jadinya kalau kita nggak punya ilmunya kayak gitu ya. Seperti itu. Ini sebuah untuk Umi menjadi penyemangat bagi Umi bagaimana menyelesaikan S2 di tengah-tengah berbagai kesibukan itu luar biasa loh. Umi merasakan sendiri bagaimana susahnya menamatkan kuliah di sela-sela kesibukan bersama masyarakat itu tadi. Tapi alhamdulillah bisa selesai, dan kalau ada waktu Umi masih semangat ya untuk melanjutkan ke S3. Masya Allah. Kita doakan ya Umi ya, mudah-mudahan sukses di masyarakat, sukses untuk di keluarga, dan sukses juga pendidikannya juga makin nambah gitu ya Umi ya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari keluarga sendiri, gimana Umi? Nggak protes tuh anak-anak, Umi ini masa kegiatan ini terus sih Umi gitu, kita kapan nih? Nggak ada protes-protes kayak gitu Umi? Sebenarnya kalau secara organisasi politik sejak Partai Keadilan dulu ya, 98 itu kita udah bergabung juga, udah Partai jadi Awaludin ya? pengurus juga. Ya mungkin diawali di pengurus DPC, KDPC, terus setelah ada Partai Keadilan Sejahtera, kita pengurus di DPD-nya gitu kan. Nah, akhirnya sekarang di DPW di bidang ketahanan keluarga dan bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Namun di masyarakat sebelum beriringan lah ya, begitu kita masuk dunia politik, masyarakat yang terdekat dengan kita itu otomatis seperti di lingkungan rumah itu belum terbentuk majelis taklim. Kita menginisiasi bagaimana majelis taklim itu terbentuk, karena dibentuk majelis taklim itu menjadi sebuah sarana bagi masyarakat kita untuk belajar agama. Karena kita sadar juga ini ya, kalau kita sejak sekolah saja SD, SMP, SMA kita belajar agama porsinya berapa, terus kita kuliah porsinya semakin berkurang. Nah, di masyarakat kira-kira apa yang bisa kita jadikan sarana untuk belajar agama? Nah, majelis taklim itu salah satu gitu kan. Begitu masuk ke membentuk majelis taklim di musola, masjid, ketua di kelurahan, ketua di kecamatan, pengurus di Kota Padang, itu sebenarnya kalau kita lihat seperti berkarir gitu ya. Tapi sebenarnya kita kan melakukan proses bagaimana di situ ibu-ibu dengan berbagai program di majelis taklim kita berikan, yang tujuannya itu bagaimana masyarakat kita khususnya ibu-ibu semakin paham dan semakin punya kesempatan untuk belajar agama lebih banyak. Jadi sarananya itu. Terus apalagi kalau di Bondokanduang beda lagi kan space-nya, ibu-ibu bagaimana kebersamaan di sana, belajar tentang adat. Kenapa sebenarnya Bondokanduang itu hubungannya dengan majelis taklim itu sebenarnya dekat sekali. Kalau kita di Sumatera Barat itu falsafah kita ABSSBK adat bersandi sara, sara bersandi Kitabuloh. Artinya sara mengatur, adat memakai. Istilahnya itu kalau semua adat yang dipakai itu yang kita gunakan itu harus sesuai dengan sara. Otomatis yang menjalankan adat itu adalah orang mengerti tentang agamanya sendiri. Nah, itu kan dekat dengan majelis taklim. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kalau ada kegiatan di
KPPI misalnya, Kaukus Perempuan Politik. Ini sebuah wadah baru bagi kita, bagaimana antar perempuan politik kita berkolaborasi di sana, bagaimana memenangkan perempuan, bagaimana membuat perempuan politik khususnya itu berdaya. Nah, intinya kalau di Kaukus Perempuan Politik seperti itu. Itu kita ada di sana karena kita adalah perwakilan dari bidang perempuan dan ketahanan politiknya di ketahanan keluarganya di PKS. Gitu. Seperti itu. Jadi emang ini ya padat gitu ya. Maksudnya dia juga sejalan gitu ya, Ya, kayak sejalan. di majelis taklim mungkin lebih ke agamanya gitu ya. Kalau di Kandong ke adatnya, dan kita di Minangkabau adat besar di Sara besar di Kitabullah gitu ya. Jadi harus sejalan. Luar biasa ya. Kayaknya Uci belum sanggup tuh ya kalau kayak gitu ya. Cuman dengan Umi seperti ini ya jadi inspirasi juga lah buat kita semua ya, bagaimana perempuan itu bisa berdaya tadi ya Umi ya. Oke, nah kalau dilihat di sini di DPW PKS sendiri, Umi bergerak pengurus ketua ya Umi ya, bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Kalau kita lihat dari fungsinya sendiri, seperti apa sih peranan BPKK itu Umi? Iya, sebenarnya disebut bidang perempuan itu karena memang bidangnya untuk perempuan. Khusus perempuan, khusus perempuan dan ketahanan keluarga. Artinya kita itu punya program bagaimana menjaga ketahanan keluarga kita sebagai anggota PKS dan masyarakat secara umum. Nah, dengan berbagai kegiatan yang salah satu program unggulannya itu adalah Rumah Keluarga Indonesia. RKI itu ya. Jadi itu Rumah Keluarga Indonesia itu ada 4 program unggulannya. Itu yang pertama pembinaan keluarga sejahtera. Di pembinaan keluarga sejahtera itu kita ada melakukan semacam mungkin penyuluhan atau pembekalan materi yang seperti untuk anak-anak yang baru yang mau menikah, persiapan pranikah itu kita siapkan. Terus bagaimana mereka setelah menikah menjadi ibu yang baik, mendidik anak yang baik, menjadi ayah. Karena di sini juga kita ada forum ayah loh. Di RKI itu ada namanya forum ayah. Jadi di forum ayah itu bagaimana para ayah sifatnya konsolidasi situ berpikir dan mencari solusi-solusi terbaik bagaimana menjadi ayah yang baik. Karena secara secara peran kita mungkin tidak bisa, karena pengurus BPKK itu sebagai besar ibu-ibu ya, enggak mungkin lah mendikte atau mengevaluasi para ayah juga bapak-bapak, sehingga dibentuk satu forum khusus yang ketuanya jelas bapak-bapak gitu kan. Nah, beliau melakukan evaluasi sendiri, konsolidasi sendiri dengan para bapak-bapak ini, sehingga klop dia antara bagaimana pembinaan kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada para ayah gitu kan, seperti itu. Sekolah untuk jadi ayah gitu ya. Karena nggak ada sekolah untuk jadi ayah. Ada nanti di situ juga programnya, ada sekolah untuk menjadi ayah gitu kan, seperti itu. Nah, terus yang kedua, program dari RKI itu adalah konsultan keluarga. Nah, kita di sini di RKI melakukan pelatihan-pelatihan terhadap ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menjadi konsultan keluarga, dan itu kita begitu berapa materi-materi pelatihan sudah selesai dan sudah kita evaluasi, kita berikan sertifikat beliau ini bisa dijadikan sebagai konsultan keluarga RKI. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang menjadi anggota RKI kita itu mau curhat, mau cerita tentang permasalahan apapun terkait dengan keluarga, bisa sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak, kalau terjadi permasalahan bisa curhat kita di sana. Konsultasi konsultasi. Ada hotline gratis kita. Seperti itu. Ada nomor yang bisa kita berikan nanti, dan itu gratis. Klik ini ya, nomornya di bawah sini ya. Gratis. Nah, di samping itu kita kalau seandainya pada tahap-tahap tertentu para konsultan keluarga kita belum bisa menyelesaikannya, kita di backup juga dengan ada psikolog anak kita, psikolog remaja juga, psikolog keluarga juga. Jadi
Insya Allah kalau ibu-ibu yakin dan percaya mau menyampaikan permasalahannya ke RKI, kita siap insya Allah. Insya Allah. Jadi kayak Uci sendiri nih kalau seandainya ada mau yang dicurhatin gitu ya, boleh, Umi ini gimana? terima. Nanti ada hotline-nya gitu ya, Iya, gratis ya. Gratis. Oke. Terus yang ketiga ada pos ekonomi keluarga. Jadi di RKI itu bagaimana kita menjadikan ibu-ibu yang tergabung di RKI itu secara pendapatan keluarga kita usahakan selalu meningkat. Nah, ada beberapa pelatihan-pelatihan ekonomi yang bisa kita berikan yang mungkin kalau yang belum punya usaha, punya semangat, kita munculkan semangatnya untuk membentuk usaha. Kalau sudah punya usaha, kita lesatkan usahanya dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan dan kerjasama atau kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, sehingga benar-benar di RKI itu bisa kita menjaga kestabilan keuangan keluarga minimal dulu. Nah, itu mudah-mudahan kita berharap juga di sana menambah pendapatan keluarganya sendiri. Terus yang terakhir itu ada program RKI Berbagi. RKI Berbagi itu ada istilahnya acara-acara yang sifatnya sosial, seperti bakti sosial, ada Jumat Berkah, atau mungkin ada pelatihan penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau Uci nanti dan kawan-kawan semua di sini kalau ada Utas mau bisa nak di sini melatih ibu-ibu yang mau gitu ya. Di kompleknya mau ada pelatihan penyelenggaraan jenazah, tim kita siap untuk ya. itu di situ. Masya Allah. Kurang apa lagi coba gitu ya program BPKK gitu. Itu program BPKK gitu kan. Jadi dan itu sebenarnya kalau melihat semua program BPKK itu sangat sinkron sekali ya dengan aktivitas Umi sebelumnya di Majelis Taklim, di Bundokandu, apalagi sekarang ada GoKWT juga. Ibu-ibu yang tergabung di kelompok wanita tani itu luar biasa juga. Itu seperti apa sih kegiatan di GoKWT? GoKWT sedikit tentang GoKWT itu sebenarnya KWT itu ramenya itu terbentuk di awal tahun 2020 ya. 2020. Itu adalah efek dari COVID. Oh, benar. Iya, jadi semasa COVID itu kan Majelis Taklim dilarang keluar, udah ke masjid itu dilarang untuk berkumpul-kumpul. Otomatis kegiatan-kegiatan Majelis Taklim yang selama ini ke masjid, ibu-ibu udah pada di rumah nih. Bercocok tanam gitu ya. Begitu juga dengan Bundokandu ada kegiatan yang sifatnya bertemu lah, kan saat itu dilarang. Akhirnya ibu-ibu ini bercerita dari rumah ke rumah, daripada cerita-cerita, yuk kita menanam. Akhirnya mungkin kalau yang menyediakan polybag itu karena lahannya sangat sempit ya kalau kita di perkotaan. Karena kita sifatnya KWT itu sebenarnya kalau kita di Kota Padang khususnya ini kita petani kota sifatnya. Karena kita memanfaatkan lahan yang sangat kecil, terbatas, tapi kita bisa menghasilkan di situ. Akhirnya hasil pembicaraan dari sudut-sudut rumah seperti itu, daripada gibah yang tidak tahu ujung pangkalnya kemana. Akhirnya kita menanam, ibu-ibu menanam. Akhirnya mungkin kalau secara Kota Padang lebih kurang sampai sekarang itu udah terbentuk 200 lebih orang KWT, kelompok-kelompok wanita tani. Jadi yang minimal anggota itu masing-masing 15 sampai 20 orang satu KWT gitu kan. Dan kita berpikir kalau seandainya KWT itu tidak ada yang mewadahi, memediasi, menyatukan mereka, sepertinya akan berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Begitu kita bentuk GoKWT, gabungan organisasi KWT ini, banyak hal-hal besar yang bisa kita lakukan setelah itu. Benar sekali, tetap produktif gitu ya Umi ya, semasa COVID dulu ya, walaupun di rumah aja tapi tetap produktif ya. Minimal untuk sayur hari itu untuk masak hari itu sayurnya nggak beli lagi ya. Udah nanam ya. Tinggal panen gitu. Bener, tinggal panen di depan rumah itu gitu sayur, ya. ada cabai, banyak lagi gitu kan. Bumbu masak gitu ya. Oke. Nah, berarti memang kehadiran BPKK ini di DPP PKS juga sangat penting gitu ya, manfaatnya dirasakan oleh banyak keluarga-keluarga. Ini cakupannya mungkin daerah Sumbar aja ya Umi ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara lagi kembali ke politik ini Umi. Politik. Dengan tadi udah kita bahas banyak kegiatan Umi di organisasi-organisasi ya gitu ya. Dan kita masuk ke politik. Sebenarnya kalau dari
mata Umi, pandangan Umi sendiri, politik itu bagi Umi seperti apa sih gitu? Karena kan kita nggak jarang juga ya dengar gitu, buat apa sih politik, orang-orangnya ini pokoknya agak negatif gitulah stigmanya gitu. Nah, Umi sendiri gimana melihat politik itu, Umi? Kalau menurut Umi ya, politik itu sebuah strategi untuk bisa memenangkan kebaikan. Memenangkan kebaikan ya. Iya. Okay. Jadi segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini, bagaimana ke depan itu akan selalu bisa dilakukan dan akan bisa diadvokasi ke depannya pada hal-hal yang lebih luas lagi. Artinya seperti sekarang kita masuk ke dunia politik, semua yang kita lakukan di sini kan terkait dengan masyarakat. Iya. Untuk umat ya. Untuk umat sebenarnya gitu kan. Nah, kalau kita bicara politik, politik uang gitu kan, politik apa? Yang menurut sebagian orang itu politik itu adalah sesuatu yang licik, jahat gitu kan. Itu mungkin tergantung orang yang menjalani politik itu sendiri gitu. Kalau menurut Umi itu politik itu selagi kita bisa menjalankan kebaikan dengan cara yang baik-baik, itulah politik. Akhirnya kalaupun kemenangan kita dapat di politik itu nanti, bagaimana kita men-setting semuanya itu untuk kebaikan juga. Gitu. Nah, seperti sekarang kan di politik tuh ada mau nanti pemilu 2024 ada caleg-caleg. Kalau Umi sendiri sebagai caleg, bagaimana dengan pencalekan itu semakin luas dan semakin banyak orang-orang yang akan ditemui dan semakin banyak juga kebaikan yang akan disampaikan. Benar. Nah, menurut Umi seperti itu politik. Nawaitunya ya, Umi ya. Iya. Mungkin Umi masih awam ya politik yang seperti apa, tapi untuk di tahap awalnya Umi melihat politiknya seperti itu. Oke. Jadi tergantung orang yang menjalaninya. Iya, ya, tergantung Umi, orang ya. menjalaninya. Oke, yang jelas bagi Umi sendiri politik itu ibaratkan sarana gitu ya, Iya, Umi, untuk menyebarkan kebaikan kebaikan. kita. Atau kita di politik juga apa ya, mengambil kebijakan nanti untuk kebijakan untuk masyarakat juga Untuk kita ambil ya. iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Umi caleg dapil 1 ya, Umi ya, Kota Padang. Kota Padang. Oke, nah kira-kira apa sih Umi target ataupun agenda ataupun visi misi lah bisa dibilang seperti itu untuk ke depan Umi? Ya mungkin kalau target secara pribadi tentu bagaimana kita bisa duduk sebagai anggota legislatif itu mewakili perempuan yang jelas, mewakili perempuan dan muslimah secara umum gitu ya. Karena ada hal-hal yang terkait dengan peran kita sebagai perempuan dan muslimah yang harus kita advokasi di sana, harus kita perjuangkan, yang mungkin kita tidak nafikan juga ada hal-hal yang hari ini belum tercover bagi mereka yang hadir hari ini gitu. Mudah-mudahan ke depannya dengan ada kita di situ keberpihakan kepada perempuan dan muslimah secara umum itu bisa kita adakan gitu. Bisa kita sampaikan aspirasi mereka gitu. Karena kita udah berada di situ selama ini gitu. Ya ibu-ibu gitu kan, yang perempuan dan muslimah secara umum itu banyak hal-hal spesifik yang belum terakomodir dengan legislasi yang ada hari ini. Jadi mungkin dengan hadir kita di sana nanti dan kolaborasi kerjasama dengan yang lain, kita bisa memberikan hal-hal seperti itu. Banyak hal yang terkait dengan keluarga, hak-hak dan kewajiban sebagai seorang perempuan itu masih diabaikan. Itu perlu kita advokasi ke depan. Oke, luar biasa. Tapi yang terfikir di benak Uci tadi kan Umi untuk ketahanan keluarga gitu ya. Dan sementara Umi sendiri juga balik lagi mungkin ke keluarganya pribadi Umi gitu. Punya suami, punya anak gitu kan. Bagaimana sih bentuk support dari suami sendiri gitu, Umi? Oh iya. Kalau dari suami gitu ya. Kalau dari suami, beliau memang mengizinkan Umi all out untuk politik ini di saat ini. Sebelum kan udah jadi pengurus juga, tapi untuk maju gitu ya. Untuk terdepan baru boleh hari ini karena secara ketahanan keluarga ini yang menjadi
pertimbangan berat kita gitu ya. Katakanlah itu prioritas utama. Sejak Umi menikah 25 tahun yang lalu, 10 tahun pertama itu adalah usia emas anak-anak. Jadi tentu kita tidak bisa all out keluar gitu kan. Mungkin kalau boleh kita persenkan kita keluar itu mungkin 25% itu udah paling banyak. Artinya 75% waktu kita untuk di rumah. Domestik ya. Domestik gitu. Tapi begitu anak-anak mulai mungkin SD, SMP gitu kan udah mulai 50-50 gitu kan. Dan hari ini mereka udah pada besar-besar, yang paling kecil itu ada di kelas 3 SMP. Itu mungkin kalau porsi keluar itu lebih banyak keluar gitu kan. Karena walaupun kita di rumah pun mereka nggak ada di rumah kan. Mereka udah punya sekolah, kegiatan sendiri ya. Kuliah gitu kan. Paling ketemu juga malam. Akhirnya porsi kita untuk mengisi bagaimana memberdayakan diri untuk berbagi dengan masyarakat di luar itu akan lebih banyak. Jadi intinya seperti itu, dan itu sebuah kesepakatan memang gitu. Karena kondisi di rumah seperti itu, kita bisa berbagi keluar, dan sepertinya udah satu hal yang harus kita lakukan juga gitu. Karena tidak semua juga yang bisa seperti itu gitu ya. Karena takut juga nih Umi ya ketika kita menggembar-gemborkan untuk ketahanan keluarga, tapi kita sendiri keteteran, belum tahan keluarga kita gitu. Nggak ada ketakutan seperti itu. Insya Allah enggak. Insya Allah ya Umi ya. Selagi nawaitunya lurus ya Umi ya, untuk umat gitu. Oke. Karena kan sebelum itu kan ditanya juga suami gimana, udah setuju gitu, anak-anak gimana, karena kedepannya itu Umi akan banyak keluar gitu kan. Karena setuju semua gitu. Iya benar sekali. Karena salah satu faktor ataupun syarat dalam hal ketahanan keluarga ini ya komunikasi suami dan istri ya, harus dengan anak juga, anak-anak juga terutama ya, karena jangan sampai nanti dengan kesibukan ibunya gitu ya, anak-anak jadi terlupa gitu. Karena komunikasi itu juga kita apa yang kita lakukan di luar itu beliau suami support gitu kan, anak-anak apalagi Umi agenda Umi apa hari ini. Ada yang salah satu anak tuh udah jadi sopir gitu. Udah siap antar jemput Uminya ya. Umi gitu kan. Tapi tentu tidak meninggalkan aktivitas yang prioritas buat mereka yang sedang kuliah, jangan sampai tinggal kuliah karena gara-gara antar Umi gitu kan. Seperti itu juga. Emang kita setting waktunya. Oke, terakhir Umi, apa sih harapan Umi dengan Umi sekarang nih siap untuk maju gitu kan di calon legislatif Dapil 1 Kota Padang ya. Apa harapannya ini Umi? Harapannya tentu kalau sebagai caleg kita minta dukungan ya, mohon restu buat semua warga Kota Padang khususnya gitu kan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ke depan banyak hal-hal yang lebih baik lagi bisa kita lakukan, lebih banyak lagi bisa kita lakukan kebaikan-kebaikan, dan tentunya kebaikan bukan untuk diri sendiri saja gitu kan, tapi untuk kita khususnya warga Kota Padang, dan bagaimana kita akan lebih baik ke depannya. Sekali lagi apa yang menjadi harapan kita terhadap legislator kita yang belum nampak hari ini, mudah-mudahan ke depan itu bisa kita berikan, insya Allah. Amin. Sukses buat Umi ya. Iya, insya Allah. Dan mungkin kita juga harus berpisah ini Umi ya, sementara. Insya Allah nih pemirsa, kita dukung untuk sebuah kebaikan gitu ya Umi ya. Karena kalau moto hidupnya Umi Tas ini adalah selagi ada kesempatan gunakan untuk kebaikan. Benar ya Umi ya? Insya Allah. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja itu Umi tentang moto hidupnya Umi. Iya, karena moto hidup itu setiap ada kesempatan itu kita akan berbuat kebaikan itu jangan sia-siakan waktu yang ada, itu intinya sebenarnya. Jangan sampai tunggu dulu, nanti dulu. Karena waktu yang sudah berlalu itu nggak bisa kita jemput. Benar. Berarti selagi ada kesempatan langsung lakukan gitu ya. Karena jangan sampai menyesal, waktu itu akan yang berakhir nggak bisa kita jemput lagi gitu. Kayak Umi ya, dapat kesempatan udah izin dari keluarganya, dari suami, dari anak-anak, langsung gitu ya, action gitu ya Umi ya. Oke Umi, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga memberikan pengetahuan untuk pendengar pemirsa kita gitu ya. Dan juga ini buat program di BPKK-nya sukses selalu, dan insya Allah
Caleg Dapil 1 Kota Padang ya Umi, insyaallah ya. Oke, pemirsa podcast Sumbar ya, kita akhiri dulu kebersamaan kita di podcast hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menonton ya tayangan ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Uci dan juga Umi Tasnidar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.